Kalau ditanya alasan kenapa eh, mau meluangkan waktu, tenaga dan segala macamnya lah untuk organisasi dan program-program dan kegiatan-kegiatan di kampus, tentu satu jawabannya karena ada cinta yang eh, terjalan dalam kegiatan itu. Hai sahabat kampus, saya Muhammad Farhan. Dan saya Andriani. Selamat datang di Kampus Playlist Podcast segmen Kampus Tour episode perdana di tahun 2022. Kita akan berbagi cerita dan pengalaman bersama keempat tamu kita yang luar biasa. Mereka adalah mahasiswa yang tidak hanya disibukkan dengan kegiatan perkuliahan, tetapi diimbangi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya. Penasaran dengan apa yang mereka lakukan? Ya, sahabat kampus Feli, sebelum kita berbagi cerita bersama cerita dan pengalaman bersama keempat narasumber kita di episode perdana di 2022 Kampus Playlist Podcast ini, kita akan bahas mengenai bucin kampus bersama keempat narasumber kita. Kenapa keempat narasumber kita katakan bucin kampus nih? Karena mereka betah-betahnya nih di kampus. Selain berkegiatan wajib yaitu perkuliahan, mereka juga ternyata punya kesibukan lain yang tidak lain adalah bukan hanya akademik, tapi juga hal-hal yang mereka pikir ini adalah salah satu untuk mengembangkan skillnya mereka di luar perkuliahan. Mungkin silahkan Akbar Farhan yang sudah penasaran nih sama keempat narasumber kita. Kita sapa dulu kepada para tamu-tamu kita ini. Ada kakak Junet atau Kak Dila, kakak Erwin, Kak Nunung, dan juga Kak Akbar. Baik, langsung saja kita tanya dulu kepada Kak Dila. Saya penasaran nih Kak, apa-apa saja kegiatan kakak di luar kegiatan perkuliahan? Ya, baik. Selain perkuliahan sehari-hari, saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti organisasi selain intra kampus, juga di luar kampus. Oke, kalau Kak Junet biasanya yang itu ya. Kalau ke Kak Akbar deh, Kak Akbar apa sih yang dilakukan selain ya kegiatan wajib kuliah gitu? Kalau saya kebetulan saya juga ada usaha ya di rumah. Jadi seperti contohnya saya buka jasa video syuting seperti jasa foto atau jualan pulsa, instalasi laptop dan lain-lain. Oke, berkarir ya sahabat kampus Felis. Kalau kegiatan organisasi ada nggak? Kalau organisasi sih tidak ada, tapi saya tetap mengembangkan skill saya di bidang digital. Saya sedang belajar web development seperti itu. Oke, tetap ada ya kegiatan yang mengasah skillnya. Baik, bagaimana dengan kakak Erwin nih? Kayaknya banyak nih kegiatannya di luar kegiatan perkuliahan. Apa-apa saja itu Kak? Kalau dari saya selain aktif di perkuliahan, tentunya ada kegiatan-kegiatan lain seperti aktif di organisasi, baik itu organisasi internal kampus maupun eksternal kampus. Tentunya ini adalah bagian dari pengembangan skill saya dan juga bagaimana juga menularkan kepada teman-teman saya ke depan. Nah, kalau dari Kak Nunung sendiri nih, tapi sebelum saya mau tanya Kak Nunung, saya mau ngucapin dulu nih selamat kepada Kak Nunung yang sudah officially SPD. Dia sudah melepas status mahasiswanya nih Kak Nunung. Oke, Kak Nunung, saya lihat di sini Kak Nunung sudah menulis 2 artikel juga, ada pandemi dan ruang kelas di dunia maya sama analisis prinsip desain dalam buku tematik terbitan Kemendikbud. Ya, Kak Nunung, sudah kelihatan jelas nih ya Kak, kegiatan yang kakak lakukan adalah menulis. Ada juga menulis. Selain itu, apa sih yang kakak lakukan selama berkuliah?
Selama perkuliahan yang saya lakukan itu kayak organisasi, sama halnya dengan Kak Dila sama Kak Irwin, itu organisasi intra dan ekstra. Ya, dan saya juga apa namanya masuk di dalam tim pengelola jurnal. Jadi ini adalah kerjaan selain dari kuliah atau organisasi itu sendiri. Nah, keempatnya tadi kan sudah disebutkan ya apa-apa saja kegiatannya di luar perkuliahan. Kalau menurut kakak-kakak semua ini nih, apa sih yang menarik dari kegiatan yang kakak lakukan ini? Apa ilmu baru dan pengalaman baru yang didapatkan? Gitu? Mungkin mulai dari Kak Akbar dulu, silahkan. Ya, ilmu baru ya Kak, yang di luar ini yang kita. Oke, kalau ilmu baru ya tentunya kita mendapatkan pengalaman ya di luar dari kampus, di luar dari kampus. Ya, selain itu juga dapat ya menambah pengalaman, wawasan bahwa ternyata kita tidak di ternyata di luar banyak sekali ya wawasan, tidak hanya di kampus. Dan kalau saya pribadi sih bisa menambah skill saya dan relasi seperti itu. Oke, Ya. ada relasi juga ya Iya. selain skill. Oke, kalau dari Kak Erwin nih, dari tadi kan ngomongnya banyak pengalaman organisasi di luar perkuliahan. Coba Kakak jelaskan ilmu pengalaman apa yang Kakak dapatkan dari itu. Kalau berbicara organisasi mungkin tentu banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan. Baik itu dari dinamika-dinamika berorganisasi, tentu betul sekali yang dikatakan Kak Akbar tadi. Ada relasi, tentu kalau masuk organisasi ya bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan orang-orang yang berbeda watak, itu akan memberikan juga pengalaman kepada kita bahwasanya bukan bukan orang-orang sekitar saja yang patut kita pahami, tapi orang-orang yang di luar sana kita juga patut juga tahu karakternya, bisa membaca karakter orang lain, bisa juga memahami komunikasi orang-orang di sekitar kita. Oke. Kalau Kak Janet nih, Kak Dila, saya lihat di profilnya Kak Dila ini rajin banget nih ikut lomba gitu, terus ikut organisasi juga. Apa sih yang menarik dari semua itu? Ya, baik, beberapa kegiatan misalkan saya suka seni. Sebelumnya mengenai kegiatan menulis, saya belum pernah terjun dalam artian harus melalui proyek bersama dengan tim, karena jujur saya tidak terlalu suka berhadapan dengan laptop berlama-lama. Saya lebih suka kegiatan yang berlapangan, akan tetapi kenapa tidak mencoba kemampuan saya di bidang lain gitu. Asik. Jadi apa yang dilakukan ini sebenarnya yang di luar kampus ini apakah juga menambah ilmu dan pengalamannya kakak nih untuk membantu gitu maksudnya, membantu di bidang perkuliahan gitu? Tentunya, karena berbagai ide dan kepala yang berbeda-beda melakukan kolaborasi tentunya akan membentuk sesuatu yang lebih berwarna pasti. Oke. Farhan, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, saya penasaran sama Kak Erwin nih. Saya lihat Kak Erwin juga itu selain sebagai ketua, juga ada sekretaris ya Kak. Terus ada juga nih terlibat dalam kegiatan Pejuang Muda Kementerian Sosial. Itu apa sih Kak? Apa yang Kak lakukan di situ? Apakah itu kegiatan wajib perkuliahan atau ya memang pilihannya? Ini menarik sebenarnya saya bahas kalau bahas Pejuang Muda. Pejuang Muda sebenarnya program dari Kementerian Sosial yang bekerja sama 3 kementerian. Pertama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama dan juga Kementerian Sosial. Awalnya kalau dibilang awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba ya. Ya, lama-lama kecanduan. Karena pertama kan ada informasi tentang pendaftaran Pejuang Muda. Saya juga pendaftarannya ya cuman buat esai, kumpulkan CV, kumpulkan sertifikat dan segala macam. H-1 baru daftar. Beberapa jam itu baru daftar. Tidak ada rasa lolos atau tidak. Ya cuman daftar. Cuman pas lolos
dan dinyatakan diterima dan ditempatkan di agak jauh dari Makassar lah, di Bantaeng. Ini sebenarnya dilema antara meninggalkan Makassar, yang notabene saya selaku ketua himpunan sekarang, dan juga beberapa organisasi yang saya jabat, ada sekretaris bidang di UKM, ada sekretaris bidang juga di organisasi eksternal. Nah, tentu ini menjadi dilematika dalam hidup saya, karena haruskah saya tinggalkan Makassar, dan juga syaratnya di Pejuang Muda sebenarnya harus stay di lokasi. Itu menarik. Makanya kemarin saya coba menjalannya dua-dua antara organisasi Pejuang Muda. Nah, ketika sudah mulai terjalin di Pejuang Muda, sudah di lokasi, ternyata ada komunikasi yang baik antara para pejuang muda di Bantaeng. Artinya kita saling mengerti bahwa banyak kegiatan-kegiatan. Jadi bagaimana saya menyimbangkan antara organisasi saya, pejuang muda dan juga akademik. Kemarin tentu teman-teman mahasiswa juga tahu kalau seorang ketua tentu diberatkan bahwa harus selalu stay mengkoordinir anggota-anggotanya. Nah, cara saya bagaimana menyimbangkan itu? Pertama, saya pagi-pagi itu ke sekret ataupun di himpunan itu store muka, kemudian berangkat ke Bantaeng. Berangkat ke Bantaeng itu kemudian terjun ke masyarakat. Nah, malamnya saya bermalam, sorenya lagi saya ke Makassar. Itu sebenarnya jadi kesulitan, tapi menjadi sebuah nikmat karena dari capeknya itu berbuahkan hasil, banyak pengalaman-pengalaman yang dihasilkan. Itu mungkin kan. Oke, jadi tambah pengalaman, tambah relasi juga, tambah ilmu juga gitu, walaupun harus berkorban lebih banyak waktu gitu ya. Tapi ini kan perginya pagi nih ke sekret, terus ke Bantaeng, terus balik lagi. Terus kuliahnya gimana? Apakah itu tidak mengganggu? Beruntungnya saya kuliah online ya kemarin. Beruntungnya itu tempat juga pas kuliah pagi-pagi ya, masuk dulu kuliah, kemudian minta izin. Ada juga mari di lokasi pengabdian baru kuliah, di gunung baru cari jaringan. Jadi memang betul-betul berani untuk mengambil resiko dan bagaimana menyimbangkan antara semua kegiatan-kegiatan itu. Oke, jadi menguntungkan ya untuk kuliah online nih, bisa ambil lebih banyak kegiatan di luar sana yang mengimbangkan antara akademik dan juga kegiatan lainnya itu bukan hal yang mudah selama masih bisa mengatur waktu. Oke, kalau Akbar sendiri nih, Kak Akbar, kegiatan-kegiatannya di luar kan seperti Kak Erwin tadi ikut di Pejuang Muda, kan? Kalau Kak Akbar ini saya sendiri lihat Kak Akbar punya banyak skill nih. Itu diperolehnya dari mana sih? Saya sih belum terlalu yakin ya kalau itu diperoleh di bangku perkuliahan secara utuh gitu, karena yang dilihat ya yang skill yang didapatkan itu bukan hanya dari mata kuliah ya. Ya, oke. Kalau saya mendapatkan ilmu itu sebenarnya banyak kan, banyak sekali. Karena sampai-sampai saya juga berinisiasi membuat kelompok kecil untuk membuat suatu namanya gerakan belajar. Jadi di sana kita siapa-siapa saja teman terdekat kita yang mau belajar, yuk sama-sama. Nah, di situ kita saling sharing antara siapa yang tahu ini, siapa yang tahu itu, kita sama-sama saling mengajarkan. Nah, makanya itu ilmu itu ilmu itu tidak bisa tidak hanya didapatkan di kampus. Nah, itu inisiasi saya. Semoga bisa tetap berlanjut lah untuk meningkatkan bukan hanya meningkatkan SDM saya, diri saya, tapi SDM yang lain juga. Nah, seperti itu, Kak. Jadi jangan jangan takut untuk di luar sana itu dunia masih lebih luas gitu. Gak hanya didapatkan di kampus saja, kita bisa memperoleh di tempat lain. Silahkan Farhan. Oke, dengan kesibukan
Kakak Akbar ini banyak ada tadi juga wirausaha ya di rumah. Bagaimana kakak mengatur waktunya antara kegiatan akademik dengan kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan? Bagaimana caranya mengatur itu? Ya, kalau cara mengatur sih saya biasanya mengschedulkan jadwal saya sebelumnya agar tidak keteteran. Ya, dan eh, dan saya tidak mengerjakan langsung semuanya, setengah-setengah. Jadi energi saya itu bisa tersimpan untuk beberapa eh, item yang saya akan kerjakan seperti itu. Oke, karena tadi Kak Erwin juga sudah uh, sebutkan ya apa yang dilakukan dan bagaimana Kak Erwin mengatur waktunya. Kita ke Kak Nonong nih. Kak Nonong, editor JCLC. Saya pikir itu tidak gampang ya membaca berbagai banyak gitu jurnal gitu, belum lagi Kak Nonong harus mengerjakan skripsi dan sebagainya. Bagaimana sih Kak Nonong mengatur waktu kita? Nah, kalau untuk mengatur waktu biasanya pakai skala prioritas dulu. Seperti yang diajarkan sama teman, katanya kalau ada yang mendesak dan penting, maka itu yang dilakukan pertama. Jadi kalau misalnya saya merasa jurnal ini mendesak dan penting, maka prioritas saya ke jurnal dulu. Sudah itu ke skripsi gitu. Jadi skala prioritasnya itu kalau mendesak dan penting itu nomor 1, tapi penting namun tidak mendesak itu di nomor 2. Begitu selanjutnya skala prioritas. Oke, Kak Nunung, dari sejak kapan sih editor jurnal ini? Dari tahun 2021 kayak tahun lalu. Oke, 2021. Jadi sementara nyusun ya Kak ya? Iya. Oke, itu nyusunnya nggak keganggu pada saat itu? Lumayan sih. Tapi buktinya sudah sampai Iya. sarjana saat ini. Berarti sudah pandai banget mau nyusun waktunya. Oke, kita balik lagi ke Kak Erwin nih, ketua Hima. Bagaimana sih kakak mengatur waktunya itu yang dari pagi gitu harus menyetor muka dulu ke himpunan, terus harus lagi balik ke tempat pejuang itu tadi. Gimana itu kak? Sebenarnya kalau mau bagi waktu itu pembagian antara tadi jelaskan guru saya kan Nunung Yang lebih senior. lebih senior ceritanya. Lebih senior, alumni. Skala prioritas kan kalau di himpunan kan tidak selamanya harus kegiatan-kegiatannya tidak setiap hari. Cuman ada agenda-agenda yang memang setiap hari dilakukan tanpa ketua juga bisa berjalan. Cuman kalau di Pejuang Muda tentu kalau tidak ada saya berarti kontribusi saya terhadap Pejuang Muda gagal. Artinya kontribusi saya selaku Pejuang Muda yang direkrut kementerian tentu tidak berimbas kepada masyarakat. Itu poinnya ketika kita memprioritaskan itu. Makanya kemarin saya mencoba lebih memfokuskan juga di Pejuang Muda, tapi tidak meninggalkan tanggung jawab saya di kampus, tanggung jawab saya selaku ketua. Oke, saya penasaran nih kak. Sebelum masuk ke kampus UNM ini, pernah kakak berpikir bahwa bakal sesibuk ini kuliahnya? Pernah? Tidak terbayang sebenarnya. Oh, Cuman ya kenapa hari ini mungkin sibuk karena memang cari kesibukan. Bayangan saya kenapa saya hadir di Makassar ya, tentu orang tua saya menitipkan banyak hal kepada saya. Untuk apa saya di Makassar kalau hanya rebahan di kos atau hanya tidur-tiduran? Tentu sia-sia saja orang tua menyekolahkan atau memberikan uang jajan ataupun berikan semangatnya kepada anaknya. Itu mungkin. Kita ke Kak Dila lagi. Kak Dila, bagaimana sih mengatur waktunya? Kan kalau untuk lomba seperti ini, perlombaan ya, apalagi yang menulis pasti butuh waktu gitu ya, butuh banyak waktu.
Terus ada organisasinya juga. Terus ada juga nih relawan untuk di kegiatan poin untuk negeri. Gimana sih Kak Junet, Kak Dilah untuk mengatur waktunya gitu? Ya, baik, terima kasih Kak Andriani. Mengenai mengatur waktunya, sama halnya tadi yang dijelaskan dari Kak Nunung mengenai skala prioritas, berdasarkan deadline mana dulu yang akan lebih direalisasikan. Misalkan pengerjaan PKM ada deadline-nya bahwa dari minggu ini harus selesai penelitiannya, hasilnya sudah ada. Berarti diutamakan itu dulu. Kalau mengenai organisasi sendiri sebenarnya bersifat fleksibel, nggak harus stay di situ tok. Kemudian kan namanya juga organisasi terdiri dari banyak orang, nggak harus kita sendiri yang handle. Jadi sama-sama membagi tugas. Saya bisa memberikan atau memberikan amanah sementara misalkan kepada orang yang saya percaya untuk menghandle tugas saya selagi dia tidak melakukan tugas lain. Oke. Kalau kegiatan koin untuk negeri ini nih Kak, apakah sama seperti yang dilakukan Kak Erwin tadi, harus stay di situ atau hanya pada waktu-waktu tertentu saja gitu? Baik, komunitas berbeda dengan mungkin program pemerintah yang terikat. Kami komunitas tidak terikat, mengikut ke luang waktu mahasiswa, jadi per bulan itu dilakukan perekrutan, jadi tidak setiap hari melakukan kegiatan. Berdasarkan juga pembagian waktu mahasiswa karena di dalam komunitas tersebut tidak hanya mahasiswa aktif, juga beberapa alumni, bahkan tidak harus juga mahasiswa yang tidak memiliki pekerjaan juga tetapi memiliki keinginan untuk mengajar adik-adik di pelosok. Dan itu lagi, misalkan hari ini saya belum bisa pemberangkatan, ada mata kuliah Kamis atau Jumat, berarti saya berangkatnya Jumat sore. Atau bahkan menurut saya, misalkan saya bisa izin kuliah, bolos-bolos sedikit, ya boleh, saya berangkat. Oke, Kak Junet. Itu ya. Sedikit nakal rupanya Anda ya. Oke, kita lanjut nih Kak. Pastilah ada kesulitan-kesulitan yang Kakak berempat alami gitu ya, untuk menyeimbangkan antara perkuliahan ataupun kegiatan-kegiatan organisasi, relawan, komunitas, ataupun kegiatan program-program lainnya di luar perkuliahan nih. Melihat begitu banyaknya kesulitan yang Kakak berempat rasakan nih, kok mau sih ikut itu kegiatan semuanya? Kenapa tidak fokus saja gitu ke perkuliahan? Apa yang menjadi alasan Kakak untuk tetap mengikuti dan menyumbangkan beberapa aktivitas tersebut? Kita ke Kak Akbar dulu deh. Silahkan Kak Akbar. Kalau dibilang kenapa mau, ya itu kembali ke pribadi. Kalau saya pribadi saya sendiri itu, ya apa yang saya lakukan itu ya kembali lagi, niat saya baik, ingin belajar, ingin menambah wawasan, dan kalau bisa kita yang bisa membantu orang untuk meningkatkan saling belajar, membelajarkanlah Kak, gitu. Jadi kembali lagi ke pribadi kita masing-masing ya Kak, ada niat yang baik. Oke, niatnya nambah ilmu dan berbagi ilmu juga ya. Ya, amin. Oke. Ke Kak Nunung nih, kenapa sih mau gitu meluangkan waktunya demi hal-hal di luar perkuliahan? Kayak yang dikatakan tadi Kakak, itu relasi. Ini dengan kita mengikuti kegiatan-kegiatan luar, kita menimbulkan relasi dan sosialisasi, itu penting. Dan kenapa mau? Karena enjoy, maksudnya kita lebih enjoy di dalam kerjaan itu. Maka saat ini kayak susah untuk tidak dikerjakan gitu. Itu sih poin pentingnya, lebih enjoy dan relasi. Oke. Kita ke Kak Dila nih. Kita ke Kak Dila dulu. Kak Dila, sebucin itukah dengan kampus? Sampai banyak
saya Kak Adela ini biasa curhat juga nih kalau bingung antara mau ke kegiatan kepanitiaan di kampus dengan mau ke komunitasnya yang di luar nih. Terus itu banyak kendala tuh ya. Tapi kok memilih untuk menjalankan semuanya gitu. Apakah sebucin itu? Baik. Kok disebut bucin ya, Kak? Ya, daripada bucin sama yang lain-lain, mending bucin sama kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Istilahnya sebelum terjun, yang awalnya hanya kuliah kampus, kok bosan ya, waktunya banyak luang. Ini mau diapain waktunya? Lama-lama memilih dalam artian 1, 2, 3 kegiatan, perkumpulan beberapa orang, kok tambah sibuk. Akhirnya ya candu, dijalani, dibagi-bagi waktunya, lama-lama dijalani ya jadi juga. Jalan juga ya. Iya. Kalau Kak Erwin nih ini kayaknya paling sibuk nih, harus kemana-mana. Kok mau sih Kak itu harus capek-capek gitu? Alasannya siapa? Kalau ditanya alasan kenapa mau meluangkan waktu, tenaga dan segala macamnya lah untuk organisasi dan program-program dan kegiatan-kegiatan di kampus, tentu satu jawabannya karena ada cinta yang terjalan dalam kegiatan itu. Kalau bukan karena cinta tentu kayak lelah itu tidak terbayarkan. Kalau cinta yang ada maka lelah itu terbayarkan dengan puas. Mungkin itu kan. Oke, jadi mencintai pekerjaannya ya gitu ya. Jadi lebih enak aja gitu walaupun banyak kerjaan tapi kalau yang dikerjakan itu dicintai ya enak-enak aja gitu ya. Oke, pertanyaannya ini untuk ke semuanya. Berhubung ini bulan cinta, saya mau bertanya terkait cinta. Secinta apa sih kalian dengan kampus kalian dan bagaimana bentuk cinta kalian ke kampus kalian? Kita ke Kak Nunung dulu. Berbicara soal cinta, waduh, Silahkan mengungkapkan. cinta rumit tapi istimewa lah. Jadi kalau misalnya mau dibahasakan seberapa cinta, sebenarnya sih nggak bisa diukur kalau misalnya cinta. Jadi kalau apa-apa yang kita berikan untuk kampus itu misalnya kalau tidak bisa memberikan kontribusi mengenai uang, maka kita bisa memberikan kontribusi mengenai kegiatan-kegiatan lah seperti mengikuti organisasi, tapi organisasinya itu harus bermanfaat, bukan hanya keluar sana sini. Dan kedua itu kayak menyumbangkan apa yang kita miliki, misalnya apa yang kita didapatkan di bangku perkuliahan, menyumbangkan untuk misalnya prodi lah. Contohnya kan kenapa saya bisa jadi editor JCLC? Awalnya itu gara-gara ini mata kuliah publikasi ilmiah. Nah, di mata kuliah publikasi ilmiah itu sebenarnya saya ragu kenapa harus memilih mata kuliah ini. Ujung-ujungnya jadi apa ya? Ternyata lama-kelamaan ketemu. Jadi ketemu passionnya. Oh ternyata di publikasi ilmiah ini nih mata kuliah yang saya cari dari awal nih. Jadi itu. Oke, kelihatan ya dari artikel yang diterbitkan gitu ya. Kita ke Kak Akbar nih. Bagaimana sih bentuk cintanya Kak Akbar ini ke kampusnya? Kalau dibilang cinta ya sudah dijelaskan oleh kakak saya. Ya, kalau cinta saya sendiri ya saya berencana ya betul tadi dikatakan juga oleh kakak bahwa tidak selamanya itu kita bisa memberikan sesuatu. Orang cinta itu uang, tapi bisa juga dari tenaga ataupun apa yang kita bisa ajarkan, yang kita ketahui. Nah kalau saya sendiri bahkan ingin berinisiasi yang membuatkan sesuatu lah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Tentunya dunia digital sekarang kan saya berencana ya membuat sebuah aplikasi. Ya aplikasi itu ya semoga bisa nanti dipergunakan di sini ataupun di mana saja. Ya
Insya Allah ini apakah saya perlu sebutkan? Tidak. Apa itu? Ya. Apa tuh? Apakah ini tidak mengandung iklan? Oh tidak, tidak. Ya, ya, semacam perpustakaan digital ya. Ya. Oke. Oke. Terima Stop kasih. sampai situ saja. Nanti idemu di keep idemu untuk dirimu sendiri. Oke. Semoga kerealisasikan ya. Ya, sampai terrealisasikan. Ke Kak Dila dulu nih. Bagaimana sih cara kakak mengungkapkan rasa cintanya ke kampus yang tercinta ini? Baik. Mengungkapkan rasa cinta. Iya. Cinta itu harus dijalani. Jadi saya harus mengikuti kegiatannya, mengolah rasa saya di sana. Jadi menjalani sesuatu kadang capek, bosan, nangis, ya mau gimana lagi, tetap cinta tidak bisa ditinggalkan juga. Terlanjur menjalani karena dalam proses perjalanan itu saya tidak sendiri. Kita banyak, jadi saling mendukung. Begitupun saya tuangkan melalui kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan orang lain. Misalkan yang saya dapatkan dari kampus, kemudian beberapa hobi, misalkan saya lebih suka outdoor daripada misalkan di depan laptop berlama-lama. Mungkin passion saya di luar dari laptop. Jadi saya terjun di lapangan, keluar, dan ternyata apa yang kesulitan yang saya alami di kampus, ternyata di balik gunung sana, di balik sungai sana, di balik air terjun sana, ada yang dalam artian meskipun jangkauan digital, internet, dan memang harus dilakukan secara terjun karena tidak bisa dijangkau. Jadi harus merangkak ke sana untuk cari ada itu yang karena betul-betul tidak bisa belajar tanpa adanya relawan itu karena tidak ada guru yang mau ke sana tanpa digaji. Oke. Ya. Kalau Kak Erwin sendiri gimana? Kalau ditanya bagaimana menyampaikan rasa cintanya ke kampus, tentunya semua mahasiswa punya rasa cinta yang berbeda, punya cara mencintai yang berbeda dengan kampusnya. Tentu saya memakai peluang-peluang yang ada. Hari ini mungkin saya selaku ketua, tentunya saya memanfaatkan peluang itu. Bagaimana mengembangkan soft skill-nya teman-teman melalui program-program kerja. Teman-teman mahasiswa tentu dengan program-program itu akan memberikan dampak. Setidaknya sekecil apapun itu dampaknya. Setidaknya ada dampak yang diberikan himpunan kepada mahasiswa untuk kampus tercinta. Oke. Jadi ya cara mengungkapkannya yang berbeda-beda juga ya. Ada yang berbagi, ada yang ya mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kampus juga salah satu bentuk cintanya kakak-kakak berempat ini terhadap kampusnya. Oke, saya mau bertanya ke Kak Nunung nih. Kegiatan di luar kuliah seperti kayak menulis jurnal tadi dan lain-lain gitu. Apakah kegiatan ini menunda kelulusan kakak? Menunda sih enggak. Oh, enggak. Karena ada pepatah mengatakan bahwasanya buah itu dipetik apabila sudah matang. Nah, saya mengatakan bahwa diri saya sudah tepat waktu untuk lulus, bukan hanya tepat waktu pada 3,5 tahun ataupun apa, tapi buah itu dipetik apabila sudah matang. Tapi kalau misalnya buah itu terlalu cepat dipetik, maka itu rasanya asam. Tapi kalau misalnya terlalu lama, maka itu akan membusuk. Jadi petiklah buah itu ketika matang. Itu sih. Jadi Kak Nunung ini sudah sangat manis ya, sekarang Aduh. sudah matang. Bucin. Bucin banget Sering bucin. Oke. Aduh. Ya, kalau gitu kita ke Kak Akbar lagi. Kak Akbar, apakah kegiatan-kegiatan yang kakak lakukan ini tidak akan menunda kelulusannya Kak Akbar nanti atau gimana? Kalau dari saya sih tidak ya, sama kakak. Dan
Semua pastinya akan lulus pada waktunya. Ya, ya. Tapi semua orang memiliki proses masing-masing ya Kak. Nah, jadi ya, itu saja Kak. Kalau Kak Dila gimana? Ketunda kelulusannya karena kegiatan di luar perkuliahan? Kalau saya merasa sendiri, enggak. Kenapa? Sama halnya tadi yang dijelaskan dari Kak Nunung. Dan sampai misalkan saya jadi alumni prematur yang belum siap terjun ke masyarakat. Habis wisuda tinggal di rumah. Saya mau ngapain? Ya, maka dari itu produktif semampus-mampusnya di kampus daripada prematur lahir. Habis itu tinggal diam. Jadi beban orang rumah. Kan dari Kak Erwin nih, kan ini udah nanti bakal memasuki proses kelulusan kan tahun keempat itu, nggak takut apa nanti kegiatan-kegiatan luar kakak ketunda kelulusannya gara-gara kegiatannya di luar? Nggak takut? Sebenarnya sama dengan kakak ini. Saya sebagai junior yang baik, tentu dibilang kegiatan-kegiatan yang di luar perkuliahan, tentu saya rasa itu yang akan menunjang proses perkuliahan. Karena yang tadi disebutkan Kak Dila, apa yang mau dikerja ketika lulus? Ketika lulus mau apa yang akan diberikan kepada masyarakat ketika lulus? Itu mungkin tidak, saya rasa tidak akan berdampak kepada kelulusan apa yang saya kerjakan hari ini. Bahkan kalau dibilang dampak positif yang akan didapat ketika kegiatan-kegiatan itu saya lakukan. Oke. Saya mau bertanya nih, keempat-empatnya setuju tidak menunda ini, tidak menunda kelulusan. Apa kita tulus dari hati ataukah hanya ngeles gitu? Ikhlas kan? Gimana itu? Pembelaan sih. Tapi ke pembelaan ya. Oke, sama seperti yang dibilang tadi Kak Nunung, itu semua sudah ada waktunya. Kita sendiri yang bisa mengetahui gitu ya, kapan sampai mana dan sampai mana kapasitas kita gitu. Oke, ada Oke, kakak-kakak. Nih tadi sudah disebutkan ya, ada beberapa kegiatan-kegiatannya nih di luar perkuliahan. Mungkin boleh dari Kak Dila nih, Kak Dila, Kak Junet. Saking cintanya sama Kak Dila ini biasa dipanggil Kak Junet nih. Anak-anak TV mungkin sudah tahu ya, sudah ngerti nih. Kak Junet ini siapa, Kak Dila ini siapa, sama kok. Apa yang dilakukan nih Kak? Boleh diceritakan nih selain berkuliah apa saja? Bahkan gitu, organisasi kah? Baik, mungkin Pak Junaid bangga sama saya. Baik, selain perkuliahan, sebelumnya saya hanya terjun stuck di lembaga organisasi. Jadi 1, 2, 3 saya mengikuti pengkaderannya, himpunan, lembaga seni, lembaga luar, dan saya merasakan berbeda-beda rasa. Lama-lama mempelajari hal tersebut, berpikir lagi kok mentok di hanya bidang-bidang ini, kenapa tidak mencoba yang lain yang sebelumnya tidak saya sukai. Nah, karena dari itu saya ingin merubah persepsi, dalam artian belum tentu saya coba berarti dalam artian tidak suka Kak sampai ke depannya. Sedikit-sedikit mencoba, seru juga dalam artian tetap lagi melalui kolaborasi, karena jika proyek itu dilakukan sendiri ya pasti membosankan. Mungkin itu. Kegiatan apa itu yang pertama masuk di perkuliahan gitu?
Baik, memasuki semester 5 setelah mata kuliah karya tulis, mulai ada sosialisasi program kreativitas mahasiswa. Apa sih PKM? Dan rata-rata mahasiswa penasaran, untuk itu beberapa program mata kuliah juga diinkludkan dengan proyek penelitian itu. Jadi selepas mata kuliah, ya otomatis langsung terjun, langsung membuat proyek tersebut. Jadi bukan hanya berupa teori, mahasiswa langsung diterjunkan, dan itu lagi kolaborasi dengan dosen pembimbing dan berbagai jurusan. Jadi tidak hanya mentok membahas teknologi pendidikan. Kemudian berangkat dari situ lagi, pada tahun pertama PKM, saya yang menjadi ketua, kemudian dari jurusan teknologi pendidikan dan BK berkolaborasi. Dari saya menjadi ketua, belum berhasil sampai ke PIMNAS, akan tetapi tahun berikutnya saya menjadi anggota dan diketuai oleh adik 2 tahun di bawah saya. Justru dia yang berhasil menjadi pemimpin saya. Jadi kenapa tidak? Jangan merasa minder. Maksudnya saya dipimpin oleh di bawah saya. Justru otomatis saya berhasil jadi anggota tapi belum berhasil menjadi ketua. Jadi itu. Ya, setelah itu apakah kegiatannya hanya mentok sampai di PKM saja gitu, sampai menjadi koordinator Dewan Konsultan PKM Center gitu ya? Saking cintanya sama PKM, sudah 2 kali ikut pendanaan, sampai ikut lagi nih membuat sebuah PKM Center gitu. Apakah kegiatannya cuma sampai di situ saja? Baik, berlangsung kegiatan PKM, inisiatif dari teman-teman angkatan pertama yang mulai istilahnya semangat-semangatnya, ambisi dalam ber-PKM, kenapa tidak membentuk sebuah kegiatan yang sama-sama bisa kolaborasi berbagai jurusan di FIP. Ya pastinya memiliki ide yang bisa dilakukan, misalkan dari TP, apa yang bisa dilakukan sumbangsi, dan berbagai jurusan juga. Untuk itu membantu adik-adik juga yang sebelumnya seperti kita yang awalnya PKM apa? Apakah mata kuliah KTI yang ditugaskan untuk mendapatkan nilai atau bagaimana? Dan ternyata beberapa dari teman-teman mahasiswa belum mengetahui bahwa itu adalah program dari kementerian yang didanai. Jadi kita tidak hanya menjalankan tugas untuk mendapatkan nilai, akan tetapi keberlanjutan investasinya, misalkan nanti publikasinya ada, yang punya produk bisa dihakikan, dan itu akan menjadi kebermanfaatan dampak. Artinya kita punya riwayat melakukan hal bermanfaat. Oke. Yang terakhir nih, kegiatan apa yang kakak lakukan gitu? Yang akhir-akhir ini gitu? Terakhir sih setelah PKM mengikuti kegiatan FIPJIP itu berupa seluruh jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan se-Indonesia. Jadi ada kurang lebih 12 atau 13 lembaga universitas yang melakukan lomba berbagai bidang. Selain itu setelah FIPJIP saya betul-betul fokus ke skripsi, karena untuk saat ini saya merasa bosan karena tidak melakukan kesibukan apapun. Jadi setelah melakukan kesibukan yang semampus-mampusnya, ketika merasa luang saya merasa bosan. Jadi mencari kesibukan itu tadi seperti yang dikatakan Pak Ketua, saya sibuk karena mencari kesibukan, karena kalau tidak mencari kesibukan ya bosan. Oke. Kalau tadi sudah dimention ke Kak Erwin nih. Kalau gitu kita ke Kak Erwin. Kak Erwin, bolehkah diceritakan sedetail mungkin nih, mulai dari pertama berkuliah gitu, apa yang dilakukan, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan sampai saat ini gitu? Di awal perkuliahan tentunya kakakku semua ini di samping adalah orang yang menyambut saya di kampus. Kak Lila ini demisioner wakil ketua umum, yang di samping Kak Nunung ini sekretaris umum. Ya. Tentu dari beliau lah saya belajar kenapa harus berorganisasi, kenapa harus sibuk mencari kesibukan. Ya. Kenapa awalnya saya di semester 2 itu mulai di semester 1 ikut pengkaderan di himpunan
di semester 2 kemarin kayaknya sudah ikut menjadi pengurus. Di semester 4-nya baru mencalonkan sebagai ketua umum. Tentu lagi-lagi saya coba-coba ya. Coba-coba akhirnya sampai sekarang ya di penghujung periode ini masih semangat untuk melancarkan ini lembaga. Tentu di lain lembaga pun saya beberapa aktif di berbagai organisasi di LKMB dan juga IMM, pernah juga di SCRN Studi Club Prodi Tunima lembaga dakwah. Ini kenapa kemarin tentu di awal-awal ya semangatnya berburu organisasi, semangatnya mencari pengalaman, mencari relasi. Jadi untuk sampai sekarang saya aktif di himpunan dan juga kemarin Jumat kemarin baru dilantik sebagai sekretaris bidang di LKMB. Itu kan tadi terkait kegiatan organisasi ya di kampus gitu ya. Tadi yang dikatakan Erwin setelah berburu organisasi nih di mahasiswa awal. Yang selanjutnya Erwin lakukan itu apa? Apakah dari beranjak dari berburu kegiatan organisasi ini sampai Erwin berburu kegiatan program pemerintah juga kah? Atau bagaimana? Silahkan Erwin. Ya, kemarin di awal MBKM tentu banyak mahasiswa yang mengidam-idamkan. Saya sebenarnya yang tadi saya katakan cuman coba-coba. Kemarin daftar juga pejuang muda, ya coba-coba. Kemarin juga sama Kak Akbar ikut kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia KMMI di Unisma Makassar. Tentu semuanya saya coba sebenarnya. Studi independen kemarin di KMMI juga sebenarnya daftar 2 kali ditolak, daftar 3 kali ditolak 2 kali, lolos 1 kali. Kalau di studi independen ya daftar banyak kali tidak lolos. Ya semoga di tahun berikutnya lolos. Ya itu mungkin kan. Amin, semoga berlanjut lagi ya Erwin ya. Nah tadi sempat disinggung juga nih soal itu KMMI ya. Itu apa sih? Apakah sama dengan pejuang muda gitu, program pemerintah juga atau masuk kategori perlombaan gitu? Masuk program MBKM sebenarnya. Ceritanya ambil mata kuliah di kampus berbeda. Saya kemarin ambil mata kuliah konten kreator di Unismu. Jadi mata kuliahnya bisa dikonversi sebenarnya 3 SKS di kampus. Gitu Kak. Oke, jadi Kak Dila, Kak Nunung ini lebih beruntung ya buat yang di bawah ini, karena ternyata untuk mencari kesibukan itu tidak sulit itu gitu ya. Banyak program yang ditawarkan sama pemerintah gitu yang bisa digunakan kita untuk mengembangkan skill, relasi dan sebagainya gitu ya. Lebih beruntung sih kalian. Oke. Oke, kita ke Kak Nunung nih yang sudah melepas gelar mahasiswanya nih. Bagaimana sih cerita dong Kak, apa sih kegiatan-kegiatan Kakak dari awal perkuliahan gitu? Baik, di awal perkuliahan semester 1 saya bisa dikatakan sebagai mahasiswa kuliah pulang. Nah, tapi semester 1 itu sangat membosankan karena belum ada relasi sama teman-teman, hanya teman kelas dan teman seangkatan. Itu yang saya rasakan awalnya sebagai mahasiswa yang kuliah pulang. Tapi lama-kelamaan kenapa enggak mencoba yang hal-hal yang baru, kenapa enggak ikut organisasi atau apalah gitu. Lama-kelamaan ikut kegiatan himpunan dan sudah itu awalnya sebagai anggota pengembangan jaringan, dipercayakan sebagai anggota tersebut, dan periode selanjutnya saya sebagai sekretaris umum ditunjuk, dan itu merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat berat karena awalnya saya tidak mempunyai skill di sana, tapi kenapa tidak untuk dicoba. Nah, ternyata lama-kelamaan nyaman gitu. Selanjutnya sudah organisasi internal, maka ke eksternal, maksudnya di dalam
Fakultas Ilmu Pendidikan itu tersendiri kan ada yang dikatakan sebagai BEM ataupun Maperwa sebagai lembaga fakultas. Saya kan sebagai manusia itu tidak ada puasnya. Jadi lanjut lagi ke tingkat fakultas, saya dipercayakan sebagai ketua komisi keuangan. Nah, tugas saya dari sekretaris ke keuangan itu sangat berbeda. Dari mengelola administrasi baru dipercayakan untuk menjadi ketua komisi keuangan yang hanya memegang beberapa lembar nota-nota atau apalah gitu. Tapi kenapa kita tidak mencoba apa-apa yang baru? Karena sama halnya jika kita membaca buku, kita tidak akan mengetahui apa teks selanjutnya apabila kita tidak membacanya gitu. Sama halnya dengan ini kehidupan kita, apabila kita tidak coba maka kita tidak akan mengetahuinya. Oke, kan tadi itu kegiatan-kegiatan organisasi ya. Ya. Gimana sih kegiatan-kegiatan seperti menulis jurnal gitu? Coba bisa dijelaskan Kak? Apa sih yang ditulisnya? Aduh. Kalau menulis artikel sebenarnya yang pertama dicari adalah permasalahan. Cari permasalahan sana sini. Baru kan awalnya saya kenapa menulis artikel karena mata kuliah publikasi ilmiah. Tugas akhir kita adalah mempublikasikan artikel, mau tidak mau kita harus berani mencoba sesuatu, terus lama kelamaan itu lagi nyaman. Karena apapun yang kita lakukan kalau nyaman ya enak aja dikerjakan gitu, tapi kalau tidak nyaman ya apapun dikerjakan semudah apapun itu tapi berat untuk mengerjakannya. Baik, sebelum lanjut ke Kak Akbar ini saya mau nanya nih. Kan kita lagi berada di situasi pandemi ini. Apakah situasi pandemi ini mengurangi kegiatan-kegiatan Kakak di luar keperkuliahan? Mengurangi, kan saya kena pandemi itu pas semester 6 kayaknya deh kalau enggak salah. Ya. Tapi pas yang ini enggak sih karena tetap mengikuti organisasi Maperwa. Karena 2020-2021 itu saya menjabat sebagai ketua komisi itu keuangan. Sebenarnya pandemi itu tidak menghalangi, tapi maksudnya kita harus berhati-hati karena virus itu ada di mana-mana. Seperti halnya kita ini harus vaksin apa dan pakai masker segalanya. Jadi tetap sibuk ya Kak? Ya. Menyibukkan katakan Kakak Irwin ya. Baik, ke Kak Akbar nih. Kan Kak Akbar itu punya wirausaha sendiri itu di rumah. Boleh dijelaskan untuk wirausaha apa saja yang dilakukan di rumah? Untuk wirausaha saya yang saya bangun sebenarnya sejak SMA ya. Ada beberapa yang sejak SMA, ada juga yang baru-baru pas masuk kampus. Yang selesai itu antara lain ya seperti jasa install ulang laptop. Sampai sekarang saya biasa dipanggil oleh beberapa dosen untuk diperbaiki laptopnya, dan saya langsung terjun. Tidak, saya menjemput laptopnya, saya memperbaiki di rumah dan saya mengantarkannya lagi. Jadi ada saya tergantung kebutuhan konsumen seperti itu. Jadi mau apa nanti kita tanya, kalau dijemput ada ongkirnya segini, kalau tidak ya datang ke tempat begini ya. Jadi itu yang dari sudah sejak lama sampai sekarang. Dan untuk usaha lain itu sampai juga saya ternyata baru tahu ternyata pada saat kuliah itu ada mata kuliah kewirausahaan. Setahu saya hanya teknologi atau tentang apa kurikulum, ternyata ada juga. Dan situlah juga saya bisa tahu apa yang perlu saya kembangkan kembali di mata kuliah di usaha saya, tentunya di mata kuliah kewirausahaan. Nah, kalau usaha yang lain itu sebenarnya saya juga sambil kuliah saya juga kerja nge-Grab. Jadi selagi kalau tidak ada luang itu biasa saya nge-Grab, karena kan saya apapun yang penting halal lah kita kerjakan. Jadi selagi kita masih mampu untuk mencari apa yang keperluan kita ya kita cari
dan itu mungkin itu. Kan eh Akbar ini domisilinya dekat sini kan, enggak jauh-jauh sekali. Saya mau nanya nih, apakah orang tuanya tidak khawatir gitu anaknya pergi-pergi terus mana-mana? Mana tuh tanggapan orang tua kakak? Ya alhamdulillah sih eh, saya bisa alhamdulillah dipercaya karena saya setiap mau melakukan sesuatu saya izin terlebih dahulu. Saya ingin melakukan ini. Saya mau pergi ke sini. Apa kegiatannya ini? Kalau orang tua merasa itu bermanfaat untuk saya atau orang lain itu saya diizinkan kecuali yang lain yang tidak bermanfaat. Ya mungkin itu ada kendalanya kalau soalnya, tapi alhamdulillah sampai sekarang ya saya tetap menjaga kepercayaan itu. Jadi kakak Akbar ini sangat sudah siap sekali ya mencari nafkah ya. Sudah ada yang mau dinafkahi? Amin amin. Baik, sebelum itu saya mau bertanya, di kegiatan wirausaha kakak ini ada timnya atau kakak sendiri? Ya untuk awalnya itu saya sendiri dan kemudian saya panggil kakak saya untuk menjadi membuka usaha juga dan membantu saya juga. Jadi semacam saya payungnya begitu. Ada cabang-cabangnya. Jadi bisa selain jadi bukan hanya saya yang bekerja dan insya Allah kalau besar ya saya insya Allah bisa mempekerjakan juga orang untuk bisa apa istilahnya ya kalau mempekerjakan orang ya membuat lapangan kerja untuk orang ya seperti itu. Tadi kegiatannya berwirausaha gitu, terus ada sampingan lainnya gitu. Terus dari profilnya Akbar ini kan bisa Microsoft Word, Photoshop dan sebagainya. Akbar juga pernah saya lihat jadi produser, editor, mungkin juga sampai web developer gitu ya. Itu menjalani semuanya itu bagaimana Akbar gitu ya? Pastinya kan tidak langsung gitu ya semua keahlian ini Akbar dapatkan gitu. Itu untuk waktu bagaimana Akbar belajar itu, terus bagaimana Akbar sampai ada karya film juga tuh kan ya Akbar ya. Itu gimana menjalankan semuanya gitu? Ya untuk menjalankannya ya awalnya semuanya dari niat saya yang setiap kayak misalkan ada saya tidak mau kayak ada waktu luang yang tidak tidak bisa dimanfaatkan. Jadi setiap misalkan setelah selesai kuliah saya terus mencari sesuatu apa yang bisa dikerjakan. Apa kata kakak tadi menyibukkan diri sendiri. Tapi ya alhamdulillah saya menjalaninya dan mempelajarinya juga sedikit demi sedikit ya lama-lama jadi bukit ya kak. Jadi ya itu saya menjalannya perlahan tidak langsung ya makanya saya membagi energi saya untuk mempelajari ini 2 jam misalkan 2 jam mempelajari ini 2 jam mempelajari ini jadi tidak langsung sekaligus kita mempelajarinya langsung 1 harian karena itu akan menguras energi kita bahwa ternyata belajar begitu pola saya untuk mengatur pembelajaran saya. Jadi tidak langsung semuanya saya pelajari tentang web, langsung pelajari tentang kameramen atau buat film, tidak. Saya membagi-baginya. Jadi kalau ada waktu luang, kuliah kuliah berapa jam misalkan 2 SKS, belajar mandiri, belajar sama orang terdekat yang mau belajar, itu saya kombinasikan. Seperti itu kan. Jadi dari keempat narasumber kita nih dari awal masuk kampus sampai detik ini berarti
memaksimalkan, mungkin tidak ada waktu yang terbuang ya gitu ya. Jadi sibuk mulai awal gitu sampai saat ini. Lebih katanya sih lebih kata menyibukkan diri gitu ya kan, menyibukkan diri. Oke, kakak-kakak nih kan ya, dari banyaknya aktivitas nih, bukan cuman kuantitas saja bilang aktivitasnya banyak, tapi kalau setelah didengar ceritanya kakak-kakak ini sedetail itu dan sebanyak itu kerjaannya, apakah apa tanggapan orang tuanya gitu? Apakah beliau menyetujui ataupun apakah pernah protes juga karena saking sibuknya kalian gitu? Kita ke Kak Nunung dulu deh. Baik. Kalau orang tua saya sebenarnya mendukung apa yang saya kerjakan selama itu positif. Kalau misalnya negatif ya pasti tetap dilarang lah. Kalau selama positif, orang tua selalu mensupport apapun itu. Kak Nunung kan biasanya nih kegiatan organisasi itu kan menyita waktu weekend gitu, menyita waktu weekend bahkan sampai nginap gitu di luar. Apakah tidak pernah ditegur gitu sama orang tuanya? Atau pernah diprotes gitu? Kamu nih nggak ada waktu di rumah gitu. Kan sebagai mahasiswa dan sebagai anak kos, pastinya kalau misalnya ada kegiatan weekend yang menyita waktu, misalnya ada kegiatan organisasi, misalnya itu pleno atau apalah gitu, kan bermalam, otomatis sebelumnya itu harus minta izin dulu, jelaskan apa kegiatannya sampai kapan. Kalau misalnya di ACC ya lanjut gas kan. Gitu sih. Oke. Nah itu kan tadi perkuliahan nih. Sekarang nih masih biasa ditelepon ke orang tua nanyain kegiatan-kegiatan atau masih biasakah izin gitu ke orang tua terkait kegiatannya? Kan sudah tidak ada kegiatan perkuliahan nih, nggak ada alasan lagi buat keluar gitu. Nah, saat ini itu adalah hal yang paling sulit. Saya kan sudah tidak ada alasan lagi untuk di kampus, misalnya untuk organisasi ini. Jadi waktu untuk keluar itu kayak bermalam atau apa agak dikurangi gitu. Untuk keluar. Jadi kalau misalnya keluar itu harus seizin orang tua dulu. Kecuali kayak misalnya beli makan kan nggak mungkin. Kecuali yang jarak jauh atau membutuhkan waktu yang berhari-hari itu pasti izin. Gak ditelepon suruh nyariin minyak goreng nggak? Aduh, alhamdulillah enggak. Karena sepertinya ini curhatan beberapa teman-teman nih Curhatan beberapa yang kos di mahasiswa nih. Makassar. Oke, baik. Saya ke Kak Erwin nih. Kak Erwin ini kan kegiatannya banyak, ada organisasi, ada kegiatan kementerian juga gitu. Gimana nih kehidupan pribadinya nih? Saya boleh nanya nih. Mana apakah punya ayang gitu? Apakah tidak terganggu gitu kehidupan misalnya percintaannya gitu? Ya, kalau ditanya apakah tidak mengganggu urusan pribadi, saya kenapa saya mewakafkan diri untuk organisasi dan segala kegiatan-kegiatanku. Karena itu tadi yang saya katakan, saya berikan cinta pada setiap kegiatan-kegiatan. Makanya kalaupun orang-orang yang dalam kegiatan-kegiatan itu, tentunya itu yang membuat semangat. Karena kalau semisal tidak diberikan cinta dalam setiap langkah, maka hampa itu. Makanya kalau dibilang apakah mengganggu proses kepribadian saya ataupun urusan percintaan, urusan pribadi, tidak mengganggu sama sekali. Atau punya penyemangat pribadi di organisasinya? Saya semangatku adalah anggota-anggotaku. sangat menjadi teladan ya. Kita ke Kak Dila nih. Ya. Gimana sih tanggapan orang tuanya gitu, anaknya
yang merantau itu sangat sibuk, suka pasti kegiatan kemana-mana gitu. Gimana tanggapan orang tuanya? Baik. Sebenarnya jujur orang tua saya tidak kaget dalam artian baru newbie sibuk gitu. Karena semasa SMA saya sudah berani ambil kegiatan luar. Misalkan OSIS, biasa nginap di sekolah kalau ada project. Saya juga mengikuti organisasi kepemudaan di Kabupaten Bone. Jadi kebiasaan bermusyawarah pulang subuh bukan hal biasa, bandel sih. Tapi bapak saya biasa jemput, antar, karena dalam posisi itu saya belum bisa membawa kendaraan. Dan alhamdulillah masih dipercaya dan memegang kepercayaan. Kemudian ke bangku perkuliahan juga masih sangat cinta dengan perkerumunan manusia-manusia yang berbeda karakter. Maka itu saya suka berorganisasi, suka dengan orang banyak, dengan karakter yang berbeda, memperlakukan karakter tersebut berbeda-beda. Sibuk pulang malam subuh atau pagi dengan kegiatan yang misalkan kegiatan-kegiatan seni, misalkan saya juga suka seni, di lembaga fakultas ada seni, latihan sampai subuh. Ya saya biasa sampai WC tiba-tiba, kamu di mana? Itu lagi, kita harus jujur izin, seperti tadi yang dikatakan Kan Nunung, sebelum melakukan sesuatu izin. Tapi bandelnya saya misalkan dilarang, ada kegiatan yang paling dilarang itu kegiatan lapangan nanjak. Saya pernah menawarkan diri, mah mau ikut kegiatan ini naik gunung. Nah, dilarang kan? Mungkin persepsinya berbeda ketika perempuan yang nginap di gunung gimana. Kemudian saya alihkan ke kegiatan pelosok. Kan pelosok nanjak, tapi kan ngajar. Daripada nanjak kosong sampai gunung nggak ngapa-ngapain, mending ngajar di balik gunung gitu. Jadi persepsinya beda, nggak nanjak kosong. Tujuan saya untuk pergi mengajar, bukan nanjak. Padahal sebenarnya mau pergi refreshing. Oke, jadi dibalik ya, cari cara amannya gitu. Kakak Jenet, Masih saya. Izinnya ke mana nih? 2 atau cuman izinnya ke orang tua? Baik, kalau mengenai komunikasi orang tua, karakter bapak dan mama saya sangat berbeda. Bapak dingin, tapi dalam artian nanyanya ke mama. Dila, apa nasibuki sekarang? Jadi mamaku tuh sebagai perantara juru bicaraku izin. Saya tidak berani komunikasi langsung. Saya sangat menghormati bapakku. Karena dalam artian segala keputusan, kalau bapak bilang tidak, ya tidak. Tapi alhamdulillah kegiatan saya selama ini 99% pasti didukung. Dari SMP hingga sekarang, kegiatan lapangan, keluar rumah, pasti diantar, dijemput. Jadi beliau melihat langsung, bahkan perkemahan pernah. Saya kira bapak pulang, ternyata masih ada motornya di sana. Pernah ada kegiatan renang, saya kira beliau pulang, ternyata dia masih di sana. Saya lihatlah pesannya jangan terjun di lapangan dewasa, dan saya melihat setelah pulang baru saya terjun. Karena ketakutan orang tua sebenarnya sangat besar, jadi itu juga. Jadi mendukung ya kegiatannya gitu ya. Sahabat Kampus Playlist, mungkin nih ada yang penasaran sama kedua kakak kita yang cantik ini gitu ya. Apakah kakak berdua ini gitu dengan saking kesibukannya ini yang banyak gitu, apakah urusan personal ya termasuk gitu ya, percintaan gitu, terganggu gitu? Dan ya kalau sampai personal mungkin ya izinnya nggak ke orang tua doang gitu, pasti izinnya ke dia juga. Mau ke Kak Junet dulu atau Kak Nunung? Nung mau? Baik, mungkin saya kena kali ini ya. Personal pribadi,
orang yang privat, menurut saya tidak pernah menghalangi kegiatan-kegiatan, tapi hanya memberikan pertimbangan sebab akibat jika saya memilih hal tersebut. Dan lagi, Ayang, canda ya. Carilah partner yang dalam artian menemani kamu berpikir. Bukan hanya mendukung, semangat Ki, jangan Ki lupa ini nanti sakit bla bla bla. Tetapi membantu berpikir. Contoh, misalkan pertama sekali saya program ikut PKM, beberapa kali saya ajukan judul dan tidak nyambung untuk dilanjutkan. Mungkin ide saya lebih dikembangkan. Saya minta pertimbangan beberapa ide. Satu kali saya ajukan di ACC. Mungkin dalam artian di sini jangan hanya bukan Ayang teman makan, teman cerita, tetapi teman partner berpikir. Jujur karena pertama sekali saya terjun di PKM, saya angkat judulnya. Saya angkat jadi anggota tim, akan tetapi karena prosedur dari panduan tidak mengharuskan untuk satu angkatan, maka dari itu saya mutasi dia dari tim dan dia ikhlas. Mau tidak mau, tanpa ketebak, judul kami lolos sampai tahap pendanaan insentif. Alhamdulillah, meskipun kecewa karena saya mutasi, tapi dia ikhlas. Panduan yang memisahkan. Panduan memisahkan kita dari tim. Kalau Kak Nunung gimana? Misalnya personal private yang dikatakan tadi Kak Junet ya, lebih nama sayangnya kita sama Kak Dila itu Kak Junet. Nah, kalau untuk personal private mendukung, support, karena dari awal memang kita punya visi dan misi yang sama gitu. Dan banyak pelajaran yang saya dapatkan dari beliau. Dan apapun misalnya dia sudah membaca, misalnya ya pelajaran-pelajaran yang positif, kalau misalnya kita ketemu pasti ada kajian yang kita bahas, entah materi apa, entah topik-topik yang hangat. Bisa saja saya membahas tentang partai, membahas tentang kemahasiswaan dan lain-lain. Jadi itu yang membuat apa namanya, saling support gitu. Kajian-kajian tersebut atau apalah yang dikatakan tadi Kak Junet, bukan hanya sebagai teman makan, teman jalan, tapi juga sebagai teman berpikir. Apapun yang kita lakukan pasti mempunyai visi dan misi yang sama. Dan pastinya mendukung. Oke, Kak Erwin dan Kak Akbar lagi nih. Nah, apakah kalian berdua sudah memiliki teman yang sevisi dan semisi juga? Ataukah lebih ke arah teman saja nih? Apakah temannya kalau Kak Akbar dan Kak Erwin belum memiliki itu, apakah ada pernah nih temannya merasa keganggu nih saking sibuknya nih sampai susah ditemuin kah mungkin, atau gimana gitu sampai tidak berkumpul lagi bersama teman-temannya? Kita ke Kak Akbar dulu. Ya, baik. Untuk mendukung sih, ya mendukung. Ya, mendukung. Siapa nih yang mendukung? Siapa nih? Si dia. Oke. Ya, asik, bucin. Ya, dan ya, ya tadi sudah disampaikan oleh senior saya yang sangat berkompeten. Ya, itu ya kita ya tentunya tadi ya sudah disampaikan bahwa mempunyai visi misi yang sama, tapi kita harus juga bisa karena saya berbeda, karena saya laki-laki, jadi kita harus memberikan support juga, jadi supporting. Itu tadi saling belajar dan membelajarkan ya, jangan hanya kita yang belajar, dia juga harus belajar membelajarkan pada saya. Ya, oke, itu saja Kak. Oke, silahkan Erwin.
Sebenarnya ini pertanyaan sulit. Sulitnya yang mana? Karena dari pengalaman-pengalaman kakak-kakakku ini, ya mungkin saya yang tidak berpengalaman di dunia percintaan, ya itulah. Tapi crush ada nggak? Bi- Yang buat berdebar-debar gitu. bisa jadi. Ya. Mau dilanjutkan nggak sahabat kampus? Di mana nih? Di organisasi atau di kegiatan Pojong Muda? Coba tebak. Ya tentu, ya hal wajar lah seorang pria punya idaman-idaman. Cuman saya tentu punya prinsip pribadi yang saya pegang dari awal saya. Tidak mungkin dari awal lahir, no? Karena belum berpikir. Ya karena saya rasa untuk sekarang saya memang memfokuskan diri untuk berorganisasi, bagaimana mengembangkan soft skill, bagaimana mengembangkan relasi. Itu yang saya jaga untuk sekarang ini. Terkait yang tadi pertanyaan Kak Andriani soal ada teman masa maba mungkin yang sudah pernah bertanya kok sibuk sekali tuh. Ini pernah terlontarkan kemarin di pas maba, ada memang perkumpulan ya. Ini tentu hal yang wajar ketika maba ada perkumpulan kecil. Banyak sih yang sudah bertanya, kemana semua? Reuni deh. Tentu hal yang diidam-idamkan sebenarnya mau kumpul-kumpul lagi, tapi ya waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan karena terlalu banyak kesibukan dan memang perlu disempatkan untuk ngopi bersama dengan teman-teman lama gitu. Itu mungkin Kak. Oke. Kakak-kakak berempat ini kan sudah masuk ranah ini ya untuk ada yang sudah lulus. Yang bertiga nih sudah mulai menulis proposal mungkin dan skripsinya gitu ya kan. Apa sih? Apakah itu juga apa yang dirasakan gitu sekarang? Mungkin kalau dulu kan waktu maba kan selalu bersama-sama nih sama temannya. Pas skripsi mungkin ngurusnya lebih ke sendiri-sendiri gitu. Apakah kegiatan-kegiatan yang kakak-kakak lakukan selama ini itu mendukung kakak untuk jadi lebih mandiri gitu? Sudah tidak kaget lagi ketika sudah menghadapi skripsi, sudah menghadapi proposal gitu harus sendiri ngurusinnya, sendiri ngebuat draftnya dan sebagainya gitu. Dari Kak Erwin dulu. Mungkin untuk sekarang kan masih semester 6, berarti ada kemungkinan lah untuk mengajukan judul. Boleh lah untuk mengajukan judul. Cuman saya harapanku dari program, kan saya ikut program Pojong Muda. Tentunya saya berharap bisa dikonversi untuk KKN dan PPL. Kalau ya tim MBKI mau name, saya berharap supaya dikonversi, supaya tidak KKN lagi, lebih fokus kepada penyelesaian. Ya tentu ini juga target saya sih, bagaimana memberikan gambaran kepada orang luar bahwasanya orang yang sibuk di organisasi bisa tonji selesai dengan tepat waktu atau 4 tahun lah. Itu yang mau saya gambarkan kepada orang-orang. Cuman ini bukan prioritas. Saya mau juga apa yang menjadi diri saya, apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat ketika lulus. Itu yang perlu dikembangkan dulu sebelum ya memberikan gambaran kepada orang luar bahwa orang sibuk yang organisasi bisa tunji lulus tepat waktu. Itu mungkin enggak? Jadi harapannya bisa dikonversi ya, biar lebih cepat lagi untuk menyusun dan menyelesaikan studinya gitu. Oke, kalau yang lain gimana? Dan Akbar mungkin. Kenapa Kak? Ulang? Bisa dulu langsung. Oke, Akbar. Jadi apakah kegiatan-kegiatannya Akbar selama ini itu ya kan itu membantu menjadikan Akbar lebih mandiri gitu, apalagi kan skripsi itu semuanya sekarang sudah dilakukan secara mandiri gitu, bukan lagi masa-masa perkuliahan, masa-masa maba kan yang biasa semuanya sama-sama gitu ya, segerombolan gitu. Ini harus sendiri gitu. Apakah kegiatan itu membantu Akbar untuk menjadi lebih mandiri gitu? Ya, sangat membantu sekali. Karena ya betul tadi dikatakan bahwa kalau
kita sudah skripsi, kita tidak bisa sama-sama lagi. Tapi ya intinya saya sangat terbantu sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan ya. Sebenarnya saya juga mengikuti kegiatan Kampus Merdeka sama seperti Kakak Erwin tadi. Ya salah satunya dari KMMI itu sangat kalau bilang membantu sekali lah Kak. Membantu sekali dan saya juga mau menyusun sesuatu, menyusun tugas akhir itu tidak hanya mementingkan cepat selesai, tapi saya mau mengadakan sesuatu apa yang bisa dimanfaatkan untuk di sini ataupun orang lain. Ya, mungkin seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Akbar. Saya mau tanya ke Kak Nunung nih, yang sudah menjadi melepas gelar mahasiswanya nih. Saya mau tanya pengalamannya gitu. Gimana sih perasaannya Kakak gitu? Pas maba kan ada dulu kata gitu sama-sama masuk, sama-sama lulus gitu. Gimana sih tanggapan Kak Nunung yang sekarang sudah lulus gitu? Anggapan ya. Kalau misalnya pepatah tadi mengatakan yang dikatakan bahwasannya sama-sama masuk, sama-sama keluar, tapi tidak untuk tidak untuk di ranah kita misalnya. Kan kalau skripsi itu sebenarnya bukan orang bisa cepat selesai karena pintar, tapi penyelesaian tugas akhir itu bisa selesai karena kita kerja. Itu poin utamanya, kalau kita kerja pasti selesai. Jadi kalau misalnya sama-sama kita kerjakan, pasti akan sama-sama keluar gitu. Tapi kalau misalnya ada yang terkendala sesuatu, terkendala itu, pasti ujung-ujungnya kita tidak sama untuk keluar. Tapi kalau misalnya perasaan pasti sedih, karena kita sama-sama masuk, khususnya saya di angkatan 2017 sama-sama masuk, ekspektasinya mau sama-sama wisuda gitu, tapi untuk saat ini sepertinya ekspektasiku terlalu tinggi. Tetapi untuk teman-teman yang sedang menyelesaikan skripsi, semangat, pasti akan ketemu ujungnya lah. Apalagi dikerjakan setiap hari, pasti ketemu. Biar satu paragraf sehari itu akan selesai juga gitu. Baik, terima kasih. Saya ke Kadila nih. Kadila ini orangnya sangat mandiri ya, dari SMP sudah melakukan kegiatan berorganisasi. Saya tidak perlu nanya kenapa bisa mandiri gitu. Saya mau sedikit tanya ke Kadila gitu. Boleh kasih tips-tips gitu kepada penonton misalnya, apa sih gitu yang harus dilakukan supaya kita bisa mandiri untuk seperti sekarang pada skripsian kan harus sendiri gitu, harus mandiri. Apa sih tips-tipsnya gitu Kak? Baik, kalau tips sih tidak ada yang spesifik, karena dalam artian segala proses yang masing-masing kita jalani ya versi kita. Tapi kembali lagi, menjalani sesuatu, lihat kemampuan dan kapasitas kita. Selagi masih bisa kita tembus tumpulan itu, dalam artian menurutku enggak bisa Kak, tapi pas dijalani bisa tonji. Nah itu lagi, mencoba-coba. Rata-rata teman-teman mengatakan mencoba-coba, tapi mencoba-cobanya bukan hal yang main-main, dijalaninya yang serius. Bukan dalam artian mencoba, dalam artian setelah saya jalani, saya tidak suka, saya tinggalkan. Karena beberapa kalimat saya dapat begini, jangan sampai sesuatu yang kita tidak suka, padahal itu menurut yang Allah kasih baik untuk tak. Itu sih. Oke, menarik nih. Saya juga mau nanya tips ke Janet nih. Adakah tips untuk menjadi lebih pede gitu dari kegiatan-kegiatannya Kak Janet tadi ini? Kan memerlukan gitu ya, apalagi untuk relawan gitu, untuk mengajar
Kak Junet itu perlu menghadapi banyak orang untuk perlombaan, presentasi dan sebagainya itu kan membutuhkan confident gitu. Bagaimana sih, ada tips nggak buat sahabat kampus playlist gitu? Baik, tips dalam dari tadi kau nanya tips seolah-olah saya memiliki banyak pengalaman, padahal tidak loh. Dalam artian selama ini saya melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang, dalam artian di sana berbagai banyak kepala, ide dan karakter. Saya selalu memperhatikan karakter dan bagaimana cara menghadapinya. Misalkan si A karakternya begini, cara menghadapinya begini, dia memiliki kelebihan ini, berarti saya mempunyai potensi berkolaborasi di bidang ini misalkan. Jadi itu tadi dalam artian menghadapi beberapa bidang, misalkan kerelawanan, mengajar adik-adik, kok bisa saya mengajar? Padahal dalam artian hal-hal dasar untuk diterapkan ke adik-adik di bangku perkuliahan tidak spesifik, tidak diajarkan, akan tetapi materi-materinya memang tidak diajarkan. Akan tetapi beberapa mata kuliah seperti micro teaching menghadapi orang-orang, menghadapi misalkan peserta didik, melakukan variasi-variasi bagaimana melakukan pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan. Begitu pula juga dalam bergaul dan bersosialisasi, bagaimana orang tersebut tidak risih ke kita, dalam artian ke kita terjun di lingkungan tersebut, dia menerima kita dan begitu pun sebaliknya. Jadi terakhir nih, ada pertanyaan khusus buat Kak Nunung dan Kak Dila. Kita ke Kak Nunung dulu deh. Kak Nunung, sudah resmi nih menyandang gelar SPD di belakang namanya nih. Apa sih yang kakak rasakan perbedaannya selama menjadi mahasiswa dan setelah melepas status sebagai seorang mahasiswa gitu? Hala nafas dulu. Yang pertama itu beban. Masih menyandang status mahasiswa kan, oh saya masih mahasiswa, tapi pas sudah ada gelar, pasti itu beban bagi kami yang sudah bergelar, karena pasti berusaha untuk apa yang akan dikerjakan setelah mendapatkan gelar ini. Tidak mungkin kita hanya berdiam diri dengan gelar kita, otomatis kita harus memanfaatkannya gitu. Jadi itu menurut saya beban. Tapi kalau misalnya kita tidak menganggap nanti gelar ini sebagai beban, pasti apapun yang dikerjakan ke depannya pasti akan lebih enak atau lebih nyaman. Kalau soal kegiatan nih, apakah kegiatan yang kakak lakukan sebelumnya itu dan masih bisa dilakukan nggak? Apa yang dilakukan pada saat mahasiswa gitu, apakah masih bisa juga dilakukan pada setelah bukan mahasiswa lagi kita? Masih, sebenarnya masih. Kan itu tergantung dari diri kita sendiri. Misalnya kalau misalnya organisasi kan masih ada banyak komunitas-komunitas di luar sana yang bisa kita ikuti, misalnya komunitas pendidikan gitu yang dikatakan oleh Kakak Junet, pahlawan yang mengajar ke pelosok, itu masih bisa untuk kita masuki, karena kan itu tidak menuntut untuk usia atau apa. Siapapun bisa masuk untuk menjadi sebuah relawan gitu. Kita ke Kak Jenet nih. Kak Jenet, kan tahap ini masih menyusun ya Kak ya, masih menyusun. Terus Si mahasiswa aktif. oke. Walaupun di SIA sudah ada peringatan gitu ya. Oke. Pasti kakak ini selalu mendapatkan pertanyaan, kapan lulusnya sih? Gitu kan? Dari teman kah atau dari keluarga, kan itu banyak nih dan sebagainya. Bagaimana sih kakak menjawab itu, dan apakah Kak Junet ini menunda, sengaja menunda, atau ya menurut Kak Junet ya jalanin saja gitu ya? Baik, soal pertanyaan bagaimana saya menjawabnya, jujur orang tua saya bukan tipikal orang yang menekan kapan wisudanya. Justru beliau bertanya, sudah sampai mana, hambatanmu apa,
Kemudian sekarang sibuk apa sehingga misalkan beberapa hal penting tapi menurut saya pribadi tidak mendesak. Maka dari itu justru orang-orang yang bukan orang tua saya yang greget bertanya kapan saya wisuda. Saya sendiri misalkan menargetkan dulu semester awal saya bisa selesai 3,5 tahun. Sekarang malah offside 1,5 tahun. Mungkin tingkat yang tadi dikatakan Kak Nunung, kematangan saya masih perlu diasah. Saya masih diberikan kesempatan untuk berproduktif. Tanda kutip mungkin ini saya mengelak berkedok mager, enggak. Tidak. Maka dari itu misalkan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya didapatkan mungkin kedepannya memiliki kebermanfaatan, bisa saja secara tidak langsung ada kesempatan, wah saya pernah di sini, saya pernah mempelajari ini, menjalani ini, mungkin bermanfaat ke depannya. Ada nggak sih privilege menurut Kak Junet sebagai seorang mahasiswa gitu? Ketika kita punya status sebagai mahasiswa itu lebih menguntungkan gitu menurut Kak Junet. Ada nggak sih? Baik, ekspektasi masyarakat penyandang mahasiswa itu ya betul-betul memegang kontrol masyarakat. Dalam artian mahasiswa posisinya kan penengah antara pemimpin dan masyarakat menengah. Artinya sebagai perantara komunikasi gitulah. Tapi itu lagi berbeda-beda persepsi. Ada yang menganggap bahwa mahasiswa dikatakan sebagai cendekia, cerdas nih. Apalagi setelah selesai SPD atau sarjana. Pendapatnya sudah sukses nih. Apalagi kalau orang-orang kalau kembali ini ke kampung, istilahnya sarjana sukses itu sarjana nih. Tidak kawan-kawan. Belum. Itu sih membangun persepsi dan bagaimana membuktikannya. Kak Junet, ada kekhawatiran sih, apakah ada kekhawatiran sampai Kak Junet ini bukan menunda kelulusan sih, sampai saat ini belum lulus gitu. Ada kekhawatiran yang dirasakan gitu setelah sarjana ini, mungkin kehidupan setelah sarjana mungkin yang ditakutkan gitu. Baik, kekhawatiran dimulai dari sekarang pasti ada, dalam artian beberapa satu persatu teman-teman yang awalnya janji Kina sama-sama Ki selesai. Nyatanya, realitanya proses kita masing-masing berbeda-beda, kematangan prosesnya beda-beda, rezekinya beda-beda. Misalkan sama-sama Ki ajukan judul. Ternyata ini yang lebih dulu proposal, ini yang lebih dulu hasil, mungkin prosesnya agak lama, proses pembelajaran yang dikasih sama dosen dan Allah beda, ini harus dimatangkan dulu sebelum keluar. Ini sudah matang dan prosesnya mungkin lebih dilancarkan. Terus kekhawatiran setelah selesai, saya sih tidak ada rezeki yang tertukar selama kita tidak tinggal diam di dalam rumah, tidak nyaman dengan tempat nyaman, ya itu harus sibuk dan mencari kesibukan. Harus mencari orang, kalau tinggal diam tidak ada orang lihat, dia tidak tahu keberadaan kita. Kita punya manfaat loh, cari aku gitu loh. Oke, terima kasih nih. Oke, baik. Sahabat Kampus Playlist, tidak terasa sudah sejam lebih ya. Sudah sejaman gitu ya. Kita berbincang dengan keempat narasumber kita. Terima kasih Kak Akbar, terima kasih Kak Nunung, Kak Erwin, dan juga Kak Adila sudah mau berbagi cerita dan pengalamannya nih terkait kegiatan-kegiatannya. Oke, sahabat Kampus Playlist, saya mau mengutip nih ada beberapa dari keempat narasumber kita. Tadi Kak Erwin dan Kak Akbar ngomongnya lebih menyibukkan waktu dan menunjukkan cinta dan rasa sayang itu berbeda-beda, dan setiap kita ya memiliki rasa sayang yang berbeda gitu. Tingkat rasa sayangnya dan rasa cintanya ke kampus itu juga berbeda-beda dan menunjukkannya pun berbeda-beda. Dan kata Kak Junet juga tadi, setiap kita punya waktu yang tepat, daripada lulus cepat tapi nggak tahu mau ngapain,
Maka memanfaatkan masa-masa kuliah dengan berbagai hal positif seperti yang diungkapkan tadi sama Kak Nunung gitu ya. Buah itu dipetik kalau sudah matang gitu. Jadi ada waktunya masing-masing dan berbeda untuk setiap kitanya gitu. Tidak perlu ragu teman-teman untuk mengikuti berbagai kegiatan yang ditawarkan baik itu di kampus, di luar kampus, selama teman-teman masih bisa mengatur waktunya dengan baik dan skala prioritasnya gitu. Mengasah potensi dan membangun prestasi itu adalah hal yang penting, bukan untuk diri sendiri saja tapi juga untuk kampus. Jadi apa yang teman-teman lakukan itu baik itu di kampus maupun di luar kampus adalah bukan untuk dirinya teman-teman sendiri tapi juga itu untuk kampus gitu ya. Sahabat Kampus Playlist, terima kasih sudah menemani kita semua, sudah mau mendengarkan Kampus Playlist Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa sahabat Kampus Playlist dan yang baru bergabung bersama kami di Kampus Playlist Podcast. Segmen ini adalah segmen Kampus Tour dan masih ada lagi segmen lainnya di Kampus Playlist Podcast tentunya. Dan jangan lupa untuk men-subscribe, like dan juga komen untuk YouTube-nya kita di @tpvipUNM. Instagram kita di @tpvipUNM_OFC gitu ya. Jadi untuk update-nya silahkan teman-teman untuk kepoin Instagram, kepoin sosial media kita lah semuanya pokoknya. Dan sampai jumpa lagi sahabat Kampus Playlist.